jamaah, Alhamdulillah pagi hari ini menyenangkan sekali pelajaran kita. Kita sedang mempelajari 8 tanda Allah menerima amalan kita. Tadi udah dijelasin 5 tandanya ya. Ayo masih ingat gak? Aku ingetin lagi deh kalau gitu. Yang pertama mampu tetap beramal soleh walau dalam keadaan sulit maupun susah. Yang kedua, dicintai oleh semua orang, itu tandanya. Yang ketiga, semua doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Dan yang keempat, mata kita mudah menangis mengingat dosa kita. Dan hati ini bergetar ketika membaca dan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Dan yang kelima, tetap tenang dan tegar walaupun tertimpa musibah. Bahkan ujian hidup yang berat sekalipun. Insya Allah itu tanda-tanda kalau Allah menerima amal ibadah kita. 3 lagi apa? Gak usah kita bahas pagi hari ini ya. Bahas gak nih Ustaz Syam? Apa? Bahas ya? Bahas ya. Nah, 3 lagi apa? Nanti setelah yang satu ini. Sekarang kita mau praktek dulu Ruqyah Syariah Mandiri Online. Dan Alhamdulillah udah ada jamaah yang terhubung dengan kita. Dan insya Allah siap kita sama-sama berikhtiar pagi hari ini. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nama saya itu Wati. Masalah yang sedang saya hadapi itu kepala sering pusing. Sebentar, namanya Wati. Ini bukan ibu saya kan ya? Ibu-ibunya Ibu aku namanya Wati soalnya. Ma Iya. bukan kan ma? Bukan ya? Bukan mama. Oh ya bukan ya, dan silakan deh lanjut lagi. Lanjut. Takutnya Iya. mamaku. Kepala sering pusing, terus telinga yang sebelah kiri itu selalu berdenging sampai sekarang. Dulu saya juga pernah melakukan ruqyah selama 3 kali ya berturut-turut itu. Awal ruqyahnya itu pada saat bulan Ramadan kemarin, terus sudah berobat ke dokter, tapi telinga yang sebelah kiri itu tetap saja ada dengungnya. Terus apakah ini itu ada hubungannya dengan gangguan jin, Ustadz? Soalnya waktu saat melakukan ruqyah, kata Ustadz yang meruqyah itu katanya ada seseorang yang mengunci. Itu katanya sudah berjalan hampir 7 tahun yang lalu. Apanya yang dikunci? Ya nggak tahu katanya yang meruqyah. Iya. Baik, mungkin insya Allah kita bisa mulai ikhtiar ya. Udah Iya. disiapin belum air putih yang tadi sudah Sudah. disebutkan? Udah ya. Ya, sudah. Dicek masih putih nggak warna airnya? Iya, masih ya. putih. Baik, langsung aja Ustadz Syam, aku mohon silakan. Ustadz. Allahu Akbar. Jadi tunggu dulu Mbak, udah ke dokter belum? Udah ya? Udah. Apa kata Ke dokternya? dokter itu 3 kali. Kata Ya dokternya gimana? cuma dilihat dicek di telinga itu disedot itu. Tapi tetap saja sampai Iya. sekarang saja masih konsumsi obat. Coba diganti jadi dokter yang satu mungkin kalau misalnya mungkin ada beberapa dokter yang cocok ada pilihan atau alternatif ya lain ya. diagnosisnya berbeda-beda gitu. Ya. Karena kalau sakit ya ke dokter gitu. Ada seseorang Ya. datang kepada baginda Nabi SAW mengatakan perutku sakit tolong doakan, kata Nabi ke dokter dulu gitu. Ke tabib dulu baru minta didoakan, usaha dulu gitu ya. Jadi ruqyah ini bukan berarti langsung menyembuhkan atau apa segala macam. Mungkin tadi kalau misalnya ada gangguan jin bisa jadi seseorang memang diganggu oleh jin itu, tapi kita harus yakin bahwa seperti yang sering diajarkan oleh guru kami Ayahanda Habib Nabil, bahwasanya kita ini khalifah jauh lebih kuat dibandingkan bangsa jin. Kita yang dijadikan pemimpin oleh Allah di muka bumi ini. Jadi jangan takut, kita pasti bisa melawan mereka ataupun menghalangi mereka untuk mengganggu kita. Apalagi yang disebut dengan mengunci apa? Tidak ada haknya jin untuk mengunci seseorang. Jadi silahkan saya Syam baca, mbaknya bisa ikut ya. Dalam hati ya. Atau bisa dengan gerakan mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya
Allah memohon berkahnya suratul Fatihah. Semoga gangguan yang dialami daripada Mbak Wati ini Engkau hilangkan ya Allah. Kemudian kita baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Memohon berkahnya surah Al-Ikhlas, ya Allah, murnikanlah akidah kami ya Allah, yakin hanya kepadamu ya Allah, tidak percaya yang namanya sihir ya Allah, tidak takut kepada makhluk selainmu ya Allah. Ya Allah, lindungkan kami ya Allah, bantu kami menjaga tauhid kami ya Allah. Segala gangguan yang dialami oleh Mbak Wati ataupun seluruh penonton pemirsa acara Islam itu indah ini hilangkan ya Allah. Kita baca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Memohon berkahnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Allah Maha melindungi, Allah Maha menjaga, Allah Maha membentengi seseorang dari waswas, dari hasad, dari iri hati, dari orang yang benci, baik itu daripada yuwaswis, baik itu dari manusia ataupun dari jin, segala gangguan. Ya Allah, hilangkanlah gangguan yang dialami oleh Mbak Wati dan juga seluruh pemirsa acara Islam itu indah. Silahkan ditiupkan ke airnya, Mbak. Sudah diminum. Oh, sudah diminum. Oh, udah, Masya Iya. Allah. Apa yang dirasakan, Mbak? Yakin Setiap ya? dengar kayak murotal ngaji itu kayak pengen nangis. Ya. Iya. Kalau begitu murotal sendiri. Ya, ngaji Murotal sendiri. Ya, jangan hanya dengarkan MP3 aja. Banyak orang begitu. Oh, iya. HP-nya dikasih mengaji, dia ketiduran. Ya, walaupun mendengarkan ayat Al-Quran itu juga bernilai pahala, tapi membaca sendiri. Jadi baca tadi itu, surah-surah tadi itu. Ditambah dengan ayat kursi, Ya. ditambah dengan Al-Baqarah 1-5, ayat kursi dan Al-Baqarah 3 ayat terakhir itu. Lillahi ma fis samawati sampai Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Masya Allah, karena ini salah satu ikhtiar kita selain kita ke dokter juga ya Ustaz Syam ya. betul. Dan apalagi tadi kan banyak bilang kalau misal dengar ayat suci Al-Quran bergetar mau nangis, berarti tadi sudah disebutkan sama Oh, guru kita Masya Bunda Allah. Tuti. Itu bertambah imannya dan amal ibadahnya insya Allah Allah terima. Terima kasih guru-guruku, terima kasih Mbak sudah mau cerita di Islam itu Makasih indah. Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita jamaah yang ada di rumah. Tema kita, wah makin asik lagi. Sekarang ada tayangan lagi yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah nih. Istri yang melakukan pekerjaan rumah demi pahala. Masya Allah, kita lihat tayangannya yuk, silakan. Kurang beruntung apalagi kamu bang, miliki istri yang serajin ini. Sudahlah rajin, ngegemesin, imut, lucu lagi. Lihat nih bang, istrimu beresin kerjaan rumah bukan cuma karena cinta, tapi juga karena pahala. Pahala ini bang. Pahala, dapat pahala istrimu bang. Semangatnya aku. Wow, pahala.
Ya mungkin itu cara dia ekspresi dia seperti itu kali ya. Ya Allah. Baik, Bunda. Iya, Kak Soni. Dari tayangan ini ada yang aku pelajari dan harus Iya. aku tanya sama Bunda. Boleh Kak Soni, silakan. Bunda. Bismillah. Itu kan mungkin kalau misalnya kita sudah tidak lagi mengejar dunia ya Iya. Bunda. Kita apa-apa pikirannya akhirat gitu, mengutamakan akhirat, mengutamakan pahala gitu. Iya. Itu benar nggak sih salah satu tanda kalau amal ibadah kita diterima sama Allah? Oh Bunda? Masya Allah, luar biasa Kak Soni. Di dalam agama Islam itu namanya zuhud ya. Ya. Nah zuhud itu apa? Artinya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, taqarrub kepada Allah, sudah tidak lagi memikirkan yang jadi utamanya itu adalah keduniaan. Tapi bukan berarti zuhud di sini kita tidak membutuhkan keduniaan. Karena kita masih hidup di dunia, otomatis kita masih butuh dengan keduniaan. Makan kan itu urusan dunia. Ya, pakai baju urusan dunia, kita bekerja itu urusan dunia. Tapi jika kita sudah punya modal dan sudah tidak memikirkan lagi hal-hal yang kira-kira dibutuhkan dalam tenangnya ibadah, maka diperbolehkan kita memikirkan akhirat. Tapi jangan sampai meninggalkan keluarga, kekurangan anak, kekurangan. Kita fokus aja karena maunya Allah kita tidak hanya bagus hablum minallah, tapi juga bagaimana hablum minan nas. Jadi Allah tidak menginginkan kita hanya bagus kepada Allah. Pagi berjumpa dengan Allah, mengaji, sholat, terus semuanya hanya untuk Allah aja. Tetapi istri tidak diperhatikan, keluarga tidak diperhatikan, anak juga tidak diperhatikan. Artinya begini, ketika kita masih hidup di dunia kita harus berusaha meraih ridho Allah. Yang Allah ridho itu apa? Maka kita sering berdoa, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia ya dan kebaikan di akhirat. Jadi kita tuh hidup itu harus balance. Jangan melulu kita satu sisi kita fokus tapi di satu sisi kita ditinggalkan. Jadi bagaimana supaya kita balance, maka di dalam doa itu ingin kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Karena ada nanti itu ada yang manusia itu bahagia di dunia tapi di akhirat sengsara. Mau nggak bahagia di dunia aja? Tapi di akhirat sengsara. Nggak mau. Ada yang di dunia itu sengsara tapi di akhirat bahagia. Gak mau juga. Nah ya, Bingung juga. ada juga yang di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia. Mau. Tapi ada juga yang di dunianya udah sengsara, di akhiratnya sengsara. Gak mau. Itu kan. Makanya kita bagaimana agar hidup kita ini sesuai dengan yang diberikan petunjuk oleh Allah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kalau kita hidupnya ini ikhlas, menerima, beriman kepada Allah. Kemudian kita tidak takut dengan apapun, hanya takut dengan Allah. Maka kita akan berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Manusia ini kan diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya. Walau kita ingin bagus di mata Allah tapi belum tentu juga kan kita bagus di mata manusia. Yang bagus itu kan Nabi mengajarkan dengan akhlak. Maka ketika kita belajar dari Rasulullah SAW, kita dianjurkan untuk terus berusaha mencari kesuksesan di dunia. Tapi juga jangan lupa mencari kesuksesan di akhirat. Kita jangan sampai di dunia saja bahagia, di akhirat sengsara. Atau jangan sampai di dunia kita sengsara, di akhirat sengsara. Jadi hablum minallah, hablum minannasnya juga harus seimbang. Betul. Tapi kadang namanya orang kalau kita lagi Gimana, belajar Kak ke Soni? sana apalagi Iya. lagi hijrah, gaya lotong, belajar agak udah yang benar dulu aja dunia. Itu gimana cara menguatkan hatinya, Bu? Nah, kita ini memang tidak lepas dari ujian. Ya. Habib tadi sudah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ya Bib ya. Kita itu akan diuji, maka anggaplah itu sebagai ujian untuk meningkatkan ibadah kita. Kalau ada orang seperti itu berarti tandanya untuk mendewasakan iman kita. Jadi anggap aja itu angin anggap aja, lalu. angin. Senyumin aja. Senyumin aja. Iya, tenang aja. Berarti kalau kita bisa ngelewatin itu, kita semakin dewasa, semakin kuat, Iya, semakin siap ya, Bu. kuat. Justru kita akan tahu ini adalah ujian dan kita harus melewatinya. Jalani saja, senyumin aja, nggak apa-apa. Masya Allah. Ya, insya Allah kita ikhlas. Masya Allah, senyum adalah ibadah ya. Malah kita kalau kita gitu Iya. kita senyum malah dapat ibadah lagi, Benar, pahala Kak lagi. Soni. Masya Allah. Iya. Jazakillah khair, Bunda. Sama-sama Kak Soni Masya Allah. Afwan. Jamaah kita lanjutin lagi yuk. Nih sekarang aku punya tayangan lagi nih. Pasangan difabel yang selalu bersyukur dan qanaah walaupun hanya berjualan kerupuk. Kita lihat tayangannya ya, silakan. Saya video nggak apa-apa ya? Ya, Pak. Mungkin inilah yang dinamakan cinta. Tanpa perlu melihat rupa, bersyukur atas apa yang diberi oleh Sang Kuasa.
Mas Faisal umurnya berapa? 26. Ya. Istrinya, Masya Allah. Luas joli ya? Iya. Waduh. Mas Faisal sama istrinya nama siapa? Ketemu di mana? Masya Allah, pasangan yang indah ya jamaah yang ada di rumah ya. Di tayangan ini juga kita belajar mengenai bagaimana caranya merasa cukup. Karena kadang ya Habib Nabil dengan keadaan seperti ini sekarang gimana kita mau merasa cukup, orang kita aja kurang mulu gitu. Kadang suka berpikirannya kayak gitu. Nah aku mau nanya sama Habib Nabil, kalau kita merasa cukup atau qanaah ini, apakah ini termasuk tanda bahwa Allah menerima amal ibadah kita, Habib Nabil? Silakan baik. Habib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Permisi Ustaz Syam, ya juga Ustazah Tuti. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indah sekali apa yang tadi kita lihat ya. Ada orang-orang yang di dunia diremehkan, tapi nanti di akhirat mereka adalah raja-raja berkuasa. Kenapa? Karena mereka diantaranya punya satu sifat luar biasa namanya qanaah. Para ulama menyatakan namanya qanaah itu istighna an-nafas. Jadi jiwa yang selalu merasa cukup, Mas Soni. Ya, jadi jiwa manusia itu kalau dia tidak dididik, tidak didekatkan sama Allah, maka dia akan terus menerus kurang. Sampai nanti yang mencukupi dia adalah tanah dari kuburan itu. Baru dia cukup gitu ya. Punya gunung emas, pengen 2 gunung, 3 gunung dan seterusnya. Ada satu ungkapan dari seorang Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an, kata beliau, at-taqwa, yang namanya takwa itu ya, itu yang pertama adalah ar-ridha bil qalil. Jadi ridho diberi walaupun sedikit oleh Allah. Tapi yang memberi siapa? Allah Subhanahu wa taala, itu yang terbaik buat kita. Jadi dia ridho ya. Kemudian wal khaufu minal jalil. Rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut enggak diterima amal kita, takut kita salah, takut kita kurang syukur ya. Kemudian juga al-amalu bit tanzil. Melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita ya. Kemudian wasti'dad liyaumir rahil, dan juga mempersiapkan diri tiap hari, tiap waktu untuk apa yang saya sudah bangun nanti di akhirat. Apa saya sudah punya rumah di sana, punya mobil di sana, punya segala macam. Jangan sampai dihabiskan di sini. Tadi Ustazah Tuti menyampaikan sibuk di dunia saja, habis di dunia saja ya. Kita bangun di sana ya. Ada satu doa yang indah yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW untuk supaya kita qanaah tadi ya, jadi merasa cukup. Kata baginda Rasulullah SAW dalam doanya, kata beliau, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari hati yang gak bisa khusyuk, hati yang gak bisa nangis karena Allah. Kemudian wa min ilmin la yanfa, dari ilmu yang gak bermanfaat, ilmunya banyak tapi gak ada pahalanya ya. Kemudian wa min nafsin la tashba, ini yang disebut qanaah. Dan dari jiwa yang enggak pernah kenyang. Berapapun terus merasa ya Allah kenapa begini? Enggak pernah ya Allah alhamdulillah gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang enggak didengar lagi sama Allah. Nah, hadirin wal hadirat, salah satu ciri dari orang itu diterima amalnya, dia apapun yang Allah kasih dia qanaah. Dikasih sedikit dia bersyukur, dikasih banyak juga dia bersyukur, dia berikan untuk orang lain supaya seluruhnya itu bisa merasakan nikmat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, Mas. Amin ya Allah, amin rabbal alamin. Jazakallah khair Habib Nabil, Masya Allah. Istiqomah, harus bisa kasih contoh. Tapi kadang istiqomah itu nih, yang agak susah nih. Bener gak nih? Aku harus nanya nih sama Ustaz Syam nih, istiqomah. Karena ini tanda terakhir nih. Kalau misalnya amal ibadah kita diterima sama Allah, apakah istiqomah yang seperti tadi aku sebutkan Ustaz Syam? Waduh, Masya Allah. Jadi ahabbul a'mali ilallahi adawamaha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang konsisten meskipun itu wa in qalla. Meskipun itu amalan yang sedikit, tapi konsisten loh. Jadi misalnya sedekahnya ya misalnya 2.000 satu hari gitu, 2.000 satu hari. Jadi setiap keluar dari rumah dia cari siapa yang bisa dikasih 2.000 gitu ya, 2.000 tapi setiap hari gitu. Itu Masya Allah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahajudnya misalnya enggak sampai 8 rakaat,
cuma 2 rakaat, tapi itu istiqomah tiap malam, maka itu dicintai Allah. Atau mungkin gak sempat tahajud, sempatnya witir doang gitu, karena tinggal 5 menit azan subuh gitu, dapat witir, tapi itu istiqomah, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia dengan mudahnya untuk yang namanya melakukan amal ibadah. Jadi Masya Allah, istiqomah ini penting supaya apa? Supaya kita terbiasa dalam melakukan hal-hal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah." Orang yang telah mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqam, kemudian dia istiqomah. Jadi nggak pernah dia merasa kecewa sama Allah. Itu yang disebut dengan istiqomah. Bukan istiqomah itu yang harus misalnya, harus amalannya jagat, one day one juice, one day one juice, one day one juice, one day one juice. Tiba-tiba disakiti misalnya dia lagi dekat sama cowok nih ya. Dekat sama cowok, hijrah dia, one day one juice, one day one juice. Karena ini cowok yang ngajakin dia one day one juice. Tiba-tiba si cowok ini dapat cewek lain. Waduh. Sakit hati dia. Sakit hati. Wah, gara-gara dia sakit hati, putus asa, sekalian dia tinggalkan itu Al-Qur'an, dia tinggalkan Allah. Saya kecewa sama Allah. Nah, itu baru tidak istiqomah. Nah, itu tidak istiqomah. Dia tinggalkan Allah. Tapi kalau dia bisa jaga keimanannya, meskipun dengan amalan-amalan sederhana, itu disebut dengan istiqomah. Malah sebenarnya dimulai dari yang sederhana dulu Sederhana aja, nggak usah lebay lah, santai lah. Insya Allah kan nanti semakin meningkat ya Ustaz Syam ya. Insya Allah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam. Kita belajar pagi hari ini jamaah, dimulai dari hal yang kecil menuju hal yang besar. Insya Allah dapat pahala yang besar, istiqomahnya dapat, pahalanya dapat, amal ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, alhamdulillah. Ustadz Syam, setelah ini akan ada ensiklopedia Islam katanya Ada Ustadz Syam. dong. Kita Temanya apa lagi Ustadz Syam? Tentang schedule. Schedule? Jadwal. Jadwal gimana Jadwal tuh? pencatatan amal. Waduh, menarik banget. Nanti jelasin ya. Ada harinya loh. Ada harinya? Iya. Oh ya? Ada dong. Harinya apa sih? Habis ini. Setelah ini ya, jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah.